syariat kalau kita tidak bisa melupakan tapi sudah memaafkan dengan ikhlas. Ciri memaafkan apa? Kata ulama, kalau kita tidak menyimpan rasa dendam, tidak lagi melakukan hal-hal yang akan menyakiti orang itu, nah kita memang sudah ikhlas, sudah bisa berbuat baik kepadanya, sudah bisa memaafkan, kayak gitu. Beda lagi kalau kita orang yang menyimpan dendam, memaafkan di depan, padahal di dalam hati tidak, itu beda. Itu berarti belum memaafkan, belum ikhlas. Artinya sedemikian itu loh Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita, karena akal kita kan menangkap memori, ya, nggak bisa pasakan. Saya nggak bisa lupa, namun orang kita berbuat baik batur yang sudah menyakiti kita, kemudian keluar dari lisan kita, nggak bisa saya mah berbuat baik kasih anu nyeri hati dulu, nah, berarti belum ikhlas gitu. Kenapa? Karena dia tidak mau berbuat baik. Tetapi kalau mau berbuat baik tapi di dalam hati masih ingat perbuatan itu, ya masalah gitu. Makanya resikonya kan resikonya sahabat yang membunuh Hamzah itu tidak ditanya oleh Rasul, tidak mau Rasul bertatap muka dengan Wahsy ya. Sampai akhir hidupnya Wahsy tidak pernah ditatap wajahnya oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Rasul suka teringat sakit hatinya, sedihnya ketika melihat wajah Wahsy yang telah membunuh paman tersayangnya. Wahsy gelisah hidupnya, pindah kali akhirnya dia kembali ke Madinah dan beliau berikrar, saya akan membunuh orang yang paling jahat setelah saya membunuh orang yang paling baik. Dan dia kemudian membunuh Musailamatul Kadzdzab, sang nabi palsu. Tetapi tidak bisa membayar akibat dari dia membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya tersayang Nabi, sampai akhir hayatnya. Tapi Wahsy ridho dengan hukuman, kalau bisa hukumannya, aku tidak ingin melihat wajahmu mulai hari ini, kata Nabi kepada Wahsy. Saya itu artinya Nabi juga memberikan pelajaran kepada kita gitu. Kalau kita bermuamalah dengan seseorang, kemudian orang itu cedera, cacat, dia berkhianat kepada kita, akan susah lagi membangun. Kenapa? Kata Nabi, aku orang ketiga dari orang yang bersyarikat selama dia saling jujur, saling amanah. Ketika salah satunya tidak jujur, tidak amanah, aku berlepas diri dari transaksi itu. Artinya Rasul sudah tidak tanggung jawab. Itu nggak akan ada rahmat, nggak akan ada syafaat, nggak ada berkah di situ. Dan kita kalau sudah pernah dikhianati orang, akan susah membangun kerjasama lagi. Itu wajar. Mau punya pengalaman dulu, walaupun orang bisa berubah, bisa berubah, orang kafir bisa jadi muslim, apalagi tidak jujur, bisa jadi jujur dia ketika mendapat pelajaran di tempat lain. Tapi syariat membolehkan kita tidak mau lagi berakrab dengan orang yang pernah berbuat buruk kepada kita, tetapi kita tidak menyimpan dendam. Nah, ini gambaran masih dalam kategori makna ikhlas. Ayat pertama yang ditampilkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini yaitu Quran surat Al-Bayyinah. Ibu pasti hafal nih Al-Bayyinah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan mereka itu khitab pertamanya Yahudi dan Nasrani, illa liya'budullaha, supaya mereka, kecuali mereka supaya ibadah kepada Allah, mukhlisina lahuddin, mukhlisina mengikhlaskan lahu kepada Allah, ad-dina agama, hunafa yang lurus, wa yuqimus shalat,
wa yuqimus sholata, melaksanakan sholat, wa yutuz zakata, membayar zakat, wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Ayat kedua, Quran surat Al-Hajj ayat 37. Ayat Al-Hajj 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini ayat tentang kurban. La yanala, tidak akan sampai Allah kepada Allah, luhumuha, daging kurban, wala dima'uha, darah kurban, walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian semua. Ayat ini menjelaskan tentang hakikatul birri, hakikat kebajikan. Lam tablughu haqiqatal birri alladhi huwa kamalul khair. Lan tanalu birrallah alladhi huwa rahmah wa ridha wal jannah. Jadi al-birra itu bisa diterjemahkan kebaikan Allah, ya, surga itu. Kaitan dengan ayat ini, dulu orang-orang kafir karena ahlul jahiliyah yultihuna al-baita bidima'il badan. Fa'aradul muslimun ayyaf'alu dzalika. Jadi asbab nuzulnya, orang-orang kafir jahiliyah dulu kalau mereka berkurban, darahnya dilumurkan, dioles-oleskan, itu ya, Ka'bah dioleskan. Ya karena kita darah nepi ka Allah, dagingna sesakeun juga seperti orang sasajen disembahkan ke Allah, beranggapan daging jeung getih teh nepi ke Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini, yang sampai kepada Allah dari kurban itu bukan darahnya, bukan dagingnya, tapi ketakwaan kalian yang ada dalam. Allah mah kawasa nampi urang, tapi fisik juga diperhitungkan. Ingat kisah Qabil dan Habil, ketika Nabi Adam memerintahkan putranya atas perintah Allah supaya berkurban. Qabil dan Habil. Qabil kurbana sayur-sayuran dan buah-buahan. Habil kurbana ternak, anak peternak. Ini imam tukang kebun, ini peternak. Qabil tukang kebun, petani, kemudian Habil peternak. Kurban itu isyaratnya ayat memang dipersembahkan ke Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap Allah menilai visi di samping niat hati. Qabil mah kurbana sayur jeung buah anu sesa nasi sortiran anu lain bagus, lain kualitas premium. Habil kurbana domba terbaik, mulus kacila, nu diterima kurbana Habil, kurban Qabil dan diterima. Itulah hasad pertama di langit, hasad pertama di bumi. Itu hasad pertama di bumi, Qabil dan Habil, yang sudah kita bahas di pekan-pekan sebelumnya. Hasad pertama di langit, di surga, iblis. Hasadkan Nabi Adam alaihissalam. Nah ini gambarannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita mengikhlaskan agama, mengikhlaskan amal kita. Terakhir nanti hadisnya kita bahas pekan yang akan datang, bulan yang akan datang. Kul in tukhfuhu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Ali Imran ayat 29. Katakanlah, apabila kalian menyamarkan apa yang ada dalam hati-hati kalian atau menampakkan, ya'lamuhullah, Allah Maha mengetahui. Itu. Makanya ketika Nabi didatangi malaikat Jibril mengajarkan ini keikhlasan. Datanglah Jibril dalam bentuk makhluk tampan laki-laki berbalut kain putih, langsung turun lalu mendekati Nabi, kemudian menyimpan tangannya di paha Nabi, kemudian bertanya Jibril,
Bertanya tentang mal iman, naon ari iman Muhammad? Dijawab ku Nabi. Mal Islam, naon ari Islam Muhammad? Dijawab ku Nabi. Yang ketiga, mal ihsan, naon ari ihsan? Dijawab ku Nabi, anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarahu. Ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Seandainya kamu memang tidak melihat Allah, memang tidak melihat Allah, Allah melihatmu. Jadi orang lamun hadir Allah dalam dirinya, minimal bisa meredam apa-apa hal yang buruk dalam hidup. Niat, etika, segala macam perbuatan, perkataan yang buruk akan terhindar kalau orang ingat ke Allah. Salatnya ingat ke Allah. Udah membawa sholat terakhir misalnya, itu ihsan. Nah, konsep ini amal itu disamarkan Allah tahu, ditampakkan juga Allah tahu. Kita latihan mengikhlaskan untuk amal yang ditampakkan dan amal yang disembunyikan. Makanya sedekah juga sama, disembunyikan, ditampakkan, dan masalah sedekah itu. Dua-duanya ada dalam Al-Quran. Ditampakkan silahkan, disembunyikan silahkan, walaupun tetap ada nilai plus. Kalau disembunyikan, tangan kanan tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kiri, itu tetap lebih baik, tapi dua-duanya baik. Apa yakin kalau disembunyikan hatinya ikhlas? Belum tentu juga. Mungkin ada niat baik. Ketika orang sedekah sembunyi-sembunyi, itu kan kalau kita musim partai kan suka ada sembunyi-sembunyi itu. Itu apa berarti ikhlas? Bukan ikhlas, siang kenyahoan. Ya kan, siang kenyahoan. Itu sembunyi-sembunyi itu. Jadi harus sembunyi-sembunyi tergantung hatinya juga niatnya apa. Itu. Pokoknya mah amal mah rek orang sembunyi-sembunyi, rek orang terang-terangan, siapkan hati orang belajar ikhlas. Itu. Ini saja sementara baru ayatnya, belum selesai pembahasannya. Nanti di bulan yang akan datang pas jadwal minggu kedua kita akan bahas beberapa hadis tentang ikhlas dan tentang niat. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya tutup, boleh jadi ada pertanyaan. Sepertinya kita kalau ngaji tanya jawab. Berarti ibu-ibu cerdas semuanya, paham semuanya. Jadi nggak ada pertanyaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman motivasi aja. Kalau untuk ikhlas itu harus terus diasah. Ya, betul. Harus diasah. Harus terus. Sama dengan pisau juga harus diasah. Kalau tidak diasah, tiba-tiba kowe ieu teu bisa motong gedang. Tah pasalna teh lemot. Asah. Ya, saya. Al-Bayyinah ayat 5, Al-Hajj ayat 37. Al-Bayyinah ayat 5, Al-Hajj ayat 37. Baik, cukup ya. Ada waktu 5 menit untuk anak-anak kumpul, anak-anak kita. Dan hari ini ada kajian Bi'am Bina Akhlak Mulia oleh Ustaz Al-Hafiz, Ustaz Hafid Al-Hafiz. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.